Chapter 51 terbongkar. Sander mengantarkan JJ ke kampus hari ini setelah mengetahui istrinya tengah mengandung. Ia lebih overprotective. Sedangkan Raya berangkat sendiri dengan mobil kesayangannya. Sampai di kampus, JJ berpamitan kepada Sander. Sander memarkirkan mobilnya sedikit jauh dari gerbang kampus itu karena permintaan dari JJ. Hati-hati ya sayang, dan jaga ada kita. Sander mengecup kening JJ. Iya Dad, tenang saja. Aku akan menjaga mereka dengan nyawaku sendiri. JJ tersenyum manis menatap suaminya yang terlihat sangat tampan. JJ mencium punggung tangan Sander lalu mengecup bibir seksi suaminya itu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Sander menarik tengguk JJ dan melumat bibir mungil itu dengan penuh hasrat. Dad, sudah. JJ mendorong dada bidang Sander agar melepas ciumannya. Kebiasaan deh. Kalau JJ lalu memukul pelan lengan berotot Sander. Habis, manis banget sayang. Sudah, saya masuk. Nanti setelah kamu pulang kuliah, kita pergi ke dokter cek kandungan. Ucap Sander sambil mengusap bibir JJ. Siap bos. JJ memberi hormat dan membuat Sander terkekeh. Tanpa mereka sadari, ada yang melihat kemesraan mereka berdua. JJ keluar dari mobil mewah itu lalu melambaikan tangan kepada Sander. Sander melajukan mobilnya pelan, entah kenapa perasaan tidak enak. Seolah akan terjadi sesuatu yang buruk. JJ melangkahkan kakinya pelan menuju kelasnya. Di sana banyak teman-teman yang menyapanya. Ternyata ini alasan lo selalu menolak cinta gue, ucap seorang pria. JJ menoleh lalu menatap pria itu dengan malas. Bukan urusan lo. JJ melanjutkan langkahnya, tapi pria itu segera menarik tangan JJ menuju gudang di belakang kampus. Dari kejauhan, Raya melihat JJ ditarik paksa oleh pria yang sangat dia kenal. Lalu, Raya sedikit berlari untuk mengikuti JJ, tak lupa dia juga membawa teman-temannya. Lepasin gue bajingan. Gue gak nyangka, ternyata lo gila. Maki JJ. Gue gila karena lo, J. Lo lebih memilih jadi simpanan pria tua itu daripada derima cinta gue, Cih. Ternyata lo murahan. Gue bukan murahan. JJ menampar pria itu dengan sangat keras. Cih, dibayar berapa lo? Gue bisa bayar lo 5 kali lipat dari pria tua itu. Ucapnya sambil mengusap surut bibirnya yang berdarah. Fix, lo gila Riko. Gue bukan cewek murahan yang seperti itu lo pikirkan. Teriak JJ. Oh ya. Riko mendekati JJ dan mendorong JJ hingga punggungnya membentur tembok. Lepasin gue. Teriak JJ meronta dan melawan, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan pria itu. Riko mencium paksa bibir JJ dengan kasar. Bahkan dengan tega ia menggigit bibir JJ hingga berdarah lantaran kesal karena JJ merapatkan bibirnya. Dedi, Raya, tolongin JJ. Batin JJ menangis. Tapi JJ masih tetap merapatkan bibirnya dan air matanya terus mengalir begitu deras. Ia merasa ternoda dan menjijikkan karena bibirnya disentuh oleh pria lain. JJ masih terus berusaha melawan. JJ menendang pisang tanduk Riko membuat Riko menunduk dan meringis kesakitan. Brengsek, umpat Riko. Bahasa depan gue, petiknya. Mampus loh. Tak sampai di situ, JJ menendang bokong Riko dan membuat pria itu tersungkur di lantai. JJ tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia lalu berlari keluar dari gudang itu. Saat ia buka pintu gudang itu, Raya juga ingin buka pintu itu bersama teman-teman lainnya. Mami, Raya. JJ langsung menghambur memeluk Raya dengan erat. Aku takut. Lirik JJ terisak di dalam pelukan Raya. Ji, lo gak apa-apa kan?
Tanya teman-temannya. JJ menggeleng dan mengurai pelukan Raya. Astaga, bibir lo berdarah. Brengsek tuh orang. Umpat Raya saat melihat bibir JJ terluka. Sedangkan teman-teman Raya sudah membawa keluar Riko keluar dari gudang itu. Brengsek lo. Tanpa basa-basi, Raya menampar wajah Riko. Raya memukul wajah Riko berulang kali. Ternyata gue salah nilai. Dan gue nyesal pernah suka sama lo. Raya terus maju dan memukul Riko. Bahkan JJ dan teman-teman lainnya tidak ada yang melerai. Karena mereka juga sangat geram dengan tindakan Riko yang termasuk golongan pelecehan seksual. Mampus loh, mamam tuh, sakit. Umpat Raya saat menendang pisang tanduk Riko. Riko meringis kesakitan dan wajahnya sudah babak belur karena dipukuli oleh Raya. Pria itu tidak bisa menghindar karena tubuhnya dipegangi oleh dua teman Raya. Walaupun mereka perempuan, tapi kekuatan mereka seperti Tarzan jika sedang marah. Gila ya lo kok? Gue gak nyangka ternyata lo sebajingan ini. Jangan mentang-mentang bokap lo punya kampus ini, jadi lo bisa seenaknya ngerendahin wanita. Bagi teman Riko yang ikut menyaksikan kejadian itu. Kalian tidak tahu jika dia itu murahan dan simpanan om-om. Riko masih merendah JJ dan memberikan bukti video itu ke teman-teman yang mengerubunginya. Mata lo picek, buka HP lo dan lihat grup WA. Di sana, lo bakal nemu jawabannya jika JJ sudah menikah dan pria itu adalah suaminya. Sahut teman yang lainnya yang ikut geram karena kelakuan Riko. Asal kalian tahu, suami JJ adalah bokap gue dan JJ adalah nyokap tiri gue. Ucap Raya dengan lantang. Semua orang di sana sangat terkejut dengan ucapan Raya. Bahkan JJ juga tak kalah terkejut. Serius loh? Tanya teman Raya karena selama ini teman-temannya tidak ada yang tahu seperti apa wajah ayah Raya. Rius malah, dan sekarang JJ sedang hamil adik gue. Lihat aja, jika terjadi sesuatu sama adik gue, lo bakal mampus tangan gue. Ucap Raya sambil menunjuk wajah Riko yang terlihat syok. Mampus gue. Batin Riko saat tahu jika suami JJ adalah Sander Clark. J, lo gak apa-apa? Tanya temannya saat melihat JJ terlihat semakin pucat. JJ menjalan pelan karena ia merasakan kepalanya sangat pusing dan pandangannya pun mulai mengabur. Ray, sebaiknya lu bawa JJ ke klinik. Lihat mukanya, pucat banget. Ucap temannya terlihat panik. Tuh si curut, biar kita yang urus. Salah satu temannya lagi. Benar saja, JJ sudah jatuh pingsan sebelum dibawa ke klinik. JJ, Sander dan Devan berjalan tergesa menuju klinik yang ada di kampus itu. Setelah mendapat kabar dari Raya jika JJ pingsan, Sander panik. Bahkan ia meninggalkan meeting penting dengan kliennya. Sayang, Sander masuk di klinik itu diikuti Devan dari belakang. Semua teman-teman JJ dan Raya terpana saat melihat ketampanan dua pria matang itu. Kalau Daddy begini sih, gue mau juga. Oh, gue juga. JJ beruntung banget ya. Begitu kiranya bising-bising teman Raya dan JJ. Kenapa bibir kamu berdarah? Kira-kira si Riko dikasih hukuman apa ya sama Daddy? Otor gemes, pengen bejek kepala Riko. Jangan lupa like karya Lena Linol, Daber, Marina Mona Lisa. Chapter 52, Pembalasan yang Setimpal. Sander menatap wajah JJ yang terlihat sendu. Istrinya dalam keadaan kacau. Tatapan mata itu semakin menajam saat melihat bibir pink kesukaannya dan yang menjadi candunya itu terluka. Terlihat ada sisa darah yang sudah mengering di sana. Kenapa bibir kamu berdarah? Tanya Sander dengan datar. Dad, suara JJ bergetar. Ia tidak sanggup untuk menjawab. Apalagi melihat aura kemurkaan suaminya sudah terlihat. Daddy, kali ini Raya memanggil.
berniat untuk menjelaskan kejadian itu. "Diam, Dedi tidak bertanya padamu." Sander berucap dengan nada terdengar sangat datar dan dingin. Bahkan tatapannya tidak beralih dari wajah JJ yang terlihat sangat terluka. Devan menarik tangan Raya. Pria itu tahu jika keduanya itu memerlukan waktu. "Tapi Om," Raya berkata lirih saat dirinya ditarik keluar. Ia sangat khawatir dengan keadaan Mami sambungnya. Devan menggeleng sebagai jawaban jika mereka harus pergi meninggalkan pasangan itu. Raya, Devan dan teman-temannya sudah berada di luar ruangan klinik itu. Bahkan dokter ingin memeriksa JJ pun tidak berkutik. Sedangkan di dalam kamar klinik itu, tatapan Sander melembut, lalu merenggut tubuh ranting istrinya yang terlihat bergetar, ketakutan dan juga menahan tangisnya. "Dad, di mana bajingan itu menyentuhmu?" Sander menangkup wajah JJ yang berlinang air mata. Hati Sander sangat sakit, seperti tertikam belati saat melihat istri tercintanya menangis. Ia bersumpah tidak akan melepaskan bajingan itu yang telah melukai istrinya. "Di sini," JJ menunjuk bibirnya yang terluka. "Maaf, aku tidak bisa menjaga bibir ini. Dia memaksaku. Maafkan aku, Dad. Maaf, aku menjijikan bukan? Dia menodai bibir milik Daddy. Maafkan aku, Dad." JJ terus mengeluarkan air matanya. Sander perlahan mendekatkan wajahnya, lalu mencium bibir JJ dengan penuh kelembutan. JJ terdiam, lalu air matanya semakin lurus saat Sander menciumnya tanpa rasa jijik. JJ memejamkan matanya menikmati lumatan lembut itu. Tanpa diketahui, Sander menitikkan air matanya di sela ciumannya itu. Begitu besar cinta dari Sander untuk wanita JJ. Pria itu akan melakukan apa saja demi istri tercintanya itu. "Aku sudah menghapus bekas pria bajingan itu." Sander merapikan rambut JJ, lalu beralih mengusap salivanya yang tersisa di bibir pink itu. "Dad," JJ tak mampu berkata-kata, ia langsung menghambur di pelukan Sander. "Terima kasih." Suaranya semakin bergetar, air matanya luruh kembali. Sander menghapus air mata itu dengan lembut. "Bukankah kau berjanji tidak akan pernah mengeluarkan air matamu lagi? Maka tepati janjimu itu." Sander berkata tegas tapi penuh dengan kelembutan. "I love you, Dad." JJ mengajuti seluruh wajah suaminya itu hingga tidak ada yang terlewatkan. "Hei, hentikan. Jika kau tidak ingin ranjang pasiennya bergoyang." JJ memukul dada bidang Sander dengan keras. Bisa-bisanya suaminya itu masih berpikir mesum dalam keadaan seperti ini. "Aku mencintaimu." Walau begitu, JJ tetap tersenyum dan mengucapkan kata cinta. "Aku lebih mencintaimu," ungkap Sander lalu meluk JJ. "Apa Mami akan selamat, Om?" tanya Raya pada Devan. "Kau pikir Dedimu akan sekejam itu pada memang bertuah?" Devan memutar bola matanya malas. "Aku kan cuma bertanya." "Hih." Raya mencibikkan bibirnya kesal. "Apa kau ingin tahu apa yang Dedimu lakukan pada memimu?" Raya mengangguk cepat. Devan mencium bibir Raya dan sedikit melumatnya. Raya sangat terkejut dengan kelakuan calon suaminya itu. Beruntung teman-temannya sudah pergi karena harus masuk ke kelasnya. "Om, kenapa kau melakukannya di sini?" Kesal Raya memukul kepala Devan dengan tasnya. "Katanya kau ingin tahu apa yang sudah dilakukan Dedimu dan Mami," ucap Devan terkekeh sambil mengusap bibirnya. "Badis," ucap Devan lagi membuat Raya melotot horor. "Dedi sama kamu sama aja mesumnya," gerutu Raya lalu menjaga jarak dari Devan. "Yalah, bilang aja suka. Bisa diam gak?" kesal Raya. Gemes jadi pengen."
Ucapan Devan terhenti saat mendengar dehaman seseorang. Sander berdeham dan menatap tajam Devan saat keluar dari klinik itu. Ia menggendong tubuh istrinya. Devan memasang wajah datarnya untuk menutupi kegugupannya. Kau tahu apa yang harus dilakukan, Dev? Tanya Sander dengan nada datar. Siap, bos. Aku akan mengerjakannya. Devan menjawab dengan tegas. Sander melangkahkan kakinya menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari klinik itu. Diikuti Devan dan Raya. Ke rumah sakit, ucap Sander pada singkat pada Devan yang sudah duduk di balik setir mobil. Sander memangku tubuh istrinya yang sudah terlelap bersandar di dadanya. Sesekali ia menciumi kening istrinya itu. Deva dan Raya hanya menelan ludah kasar saat melihat kebucinan dan juga kemarahan di wajah Sander. Saat sampai di rumah sakit, Sander langsung bawa JJ ke dokter kandungan untuk memeriksakan kandungan JJ. Dan Raya pun ikut bersama mereka, sedangkan Devan sudah pergi entah kemana. Saatnya pembalasan, gumam Devan menuju sebuah tempat eksekusi. Tuhan, ampuni dan lepaskan anak saya, ucap rektor sekaligus pemilik kampus itu dan juga orang tua Riko. Ampuni seperti apa yang kau inginkan? Devan tersenyum sinis membuat rektor itu kesal. Tuhan, mungkin perempuan itu murahan, jadi wajar jika anak saya melakukan hal tersebut, ucapnya membela anaknya dan menjatuhkan nama JJ. Papa, Riko berteriak. Ketika mendengar sang ayah menjelekkan nama JJ, tubuh Riko diikat di sebuah kursi. Beraninya kau menghina istri dari Tuan Sander Clark? Devan berucap dengan nada yang sangat mengerikan. Apa? Istri Tuan Sander? Ucapnya terbata dan sekarang dirinya bergetar ketakutan. Kau terkejut? Ternyata kalian ini sama saja ya, suka merendahkan kaum wanita. Ucap Devan dengan geram. Kau ingin lolos dari sini? Papa Riko dan Riko mengangguk cepat. Bagus, maka dari itu, tanda tangan di surat ini. Devan melemparkan beberapa lembar berkas. Apaan ini? Pengalian universitas dan juga perusahaan? Ucap Papa Riko terbata. Tanda tangani atau kau akan mati mengenaskan diterkam oleh buaya kesayanganku. Devan menyuruh anak buahnya untuk membuka lantai yang ada di tengah injak Papa Riko dan juga Riko. Terbukalah lantai itu. Ternyata masih dilapisi kaca tebal dan di bawah sana ada 3 ekor buaya putih yang siap untuk menantikan mangsanya. Bagaimana? Tanya Devan sambil menghisap nikotin yang terselip di antara 2 jarinya. Baik. Papa Riko tidak ingin mati sia-sia. Lagi pula, ia masih mempunyai beberapa perusahaan lainnya yang ada di luar kota. Dengan tangan bergetar, ia menandatangani berkas itu. Good job. Devan mengambil alih berkas itu. Setelah ini, enjak kalian dari kota ini. Jangan pernah menunjukkan batang hidung lagi. Paham? Ucap Devan dengan tegas. Paham, Tuan. Ucap Papa Riko dan Riko bersamaan. Devan menjentikan jarinya. Lantai kaca itu terbuka seketika dan terjeburlah kedua orang itu ke dalam kolam yang berisi 3 buaya putih. Berenanglah. Jika kalian selamat, maka itu keberuntungan kalian. Dan khawatir, buaya-buayaku itu vegetarian. Devan tertawa puas. Tuan, tolong. Awasi mereka dan biarkan buayaku makan siangnya. Para penjaga di sana mengganggukan kepalanya. Devan segera pergi dari tempat eksekusi itu. Pembalasan yang setimpal. Gumam Sander saat melihat pesan masuk yang dikirim oleh Devan. Kejam bin sadis dari chapter 53 kejutan. Bagaimana, Dok? Tanya Sander pada dokter kandungan yang tengah meriksa kandungan JJ. Wah, ini sangat luar biasa. Coba Tuan dan Nyonya lihat di layar monitor itu. Dokter cantik itu menunjuk layar monitor
berukuran 34 inch. Benarkah itu? JJ dan Sander tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Begitu pula Raya sampai bertepuk tangan karena ia sangat bahagia melihat calon adiknya. Anda sangat luar biasa, Tuan. Puji dokter itu untuk Sander. Tentu saja, Dediku membuat tiap malam bersama Mami. Hebat bukan? Raya menjawab ucapan dokter itu sambil tersenyum bahagia. Suasana seketika hening saat Sander memberi tatapan tajam untuk Raya. Bercanda kok. Raya meringis sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Lanjutkan, Dok, ucap JJ. Iya. Dokter itu tersenyum canggung. Begini, tua dan nyonya, kandungannya kuat dan para jadinya sehat. Untuk pola makan harus lebih dijaga dan jangan terlalu lelah. Karena usia kandungan trimester pertama itu masih rentan keguguran. Ucap dokter itu lalu selanjutnya memberikan tips-tips tentang kehamilan lainnya. Apakah boleh? Ucapan Sander terjeda saat dokter itu segera menjawab. Tentu saja boleh, Tuan, asalkan dilakukan dengan pelan dan hati-hati. Juga dikurangi durasinya ya. Setelah dokter cantik itu sambil tersenyum. Syukurlah masih bisa mengasah pedangku. Batin Sander tersenyum. Dedi bikin malu. Kalau JJ menatap malas suaminya. Tidak apa-apa, Nyonya. Hal ini juga sangat penting untuk ditanyakan. Demi keharmonisan rumah tangga. Ucap dokter itu lagi. Raya hanya menyimak sambil memainkan ponselnya. Walaupun gadis itu penasaran dengan pembicaraan mereka. Tapi ia milih diam di pojokan karena ayahnya sudah memberi tatapan tajam sebelumnya. Setelah memeriksakan kandungannya, JJ minta berkeliling Jakarta hanya untuk melihat ondel-ondel. Sayang, kita harus mencari kemana lagi? Dari tadi, kita tidak melihat ondel-ondel yang kau minta. Ucap Sander terdengar frustasi. Ondel-ondel, Dad? Ralat Raya. Oh iya, itu. Ucap Sander sambil memijat lehernya karena sudah sangat lelah. Apalagi ia menyetir selama 3 jam lebih. Sedangkan Devan sudah kembali ke kantor untuk menghandle pekerjaannya. Ayolah, Mam, kita pulang saja yuk. Kita udah muter-muter selama 3 jam loh. Raya pun ikut frustasi karena keinginan aneh mami kecilnya. Kalian ini sekongkol ya. Kalian memang tidak sayang dengan anak-anakku. Kata JJ dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sayang, bukan seperti itu. Dad, coba kita ke kota tua. Siapa tahu ada. Usul Raya. Itu jauh sekali, Raya. Kalau Sander. Daddy tidak melihat mami kecilku sudah merajuk. Raya melirik JJ yang terlihat memejamkan matanya. Mami dengar, Ray. Ucap JJ tapi dengan mata yang masih terpejam. Dan akhirnya Sander menuruti keinginan istrinya yang tengah mengidap itu. JJ begitu bahagia saat melihat ondel-ondel itu. Beda dengan Sander dan Raya memasang wajah masamnya. Karena JJ ingin suami dan anaknya itu yang memainkan ondel-ondel raksasa tersebut. Kalau bukan karena adik kamu, Ray, Daddy sudah menceburkan mamimu ke dalam empang. Umpat Sander kesal. Coba saja kalau berani. Palingan nanti malam Daddy tidak dapat jatah celap-celup. Raya tertawa terbahak. Raya. Setelah puas bermain dengan ondel-ondel, ketiga orang itu pulang ke rumah. Sudah puas kamu mengerjai Daddy dan kakak? Sander mengusap perut JJ yang masih terlihat rata. Puas banget sayang. Terima kasih ya, Dad. JJ mengambil tangan kiri Sander yang berada di atas perutnya dan mencium tangan besar itu dengan penuh sayang. Sedangkan Raya sudah tepar di jok belakang karena kelelahan bermain ondel-ondel. Oma Airin menyambut sukacita menantunya dan anaknya itu. Tapi ia mengerutkan kendingnya saat melihat bibir JJ terluka. Kenapa bibir kamu itu? Tanya Oma Airin. Tidak apa-apa, Mom. Hanya tergores tadi. Jawab Sander
Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Mom pikir kenapa-napa. Bagaimana hasilnya? Benar kan anak kalian kembar? Tanya Oma Airin heboh. Oma, kami lelah. Ingin duduk dulu. Gerutu Raya, lalu masuk ke dalam rumah dan merebahkan dirinya di atas sofa ruang tengah. Sander dan DJ saling tatap dan melemparkan senyuman. Hei, kalian jangan buat Mom penasaran. Kesal Oma Airin, lalu menarik JJ untuk duduk di sebelahnya. Kasih tahu gak ya? Ucap Sander menggoda ibunya. Mau dikutuk jadi burung perkutut kamu? Oma Airin menongir kepala putranya lantaran kesal. Bob, Oma Airin hanya memutar bola matanya malas. Coba perlihatkan hasilnya ke Mommy. Pinta Oma Airin tidak sabar melihat hasil USG kandungan JJ. Bobby tidak sabar sekali sih. Apa Mommy takut jika kesempatan mendapat baju macan tutul itu gagal? Sander mengolok ibunya. Bicara lagi, Mommy surat pedang kamu biar tumpul. Ancam Oma Airin membuat Raya yang tengah tertidur sampai bangun dan tertawa terbahak. Oma, pedang Dedi kan memang sudah tumpul seperti goloknya Om Devan. Ups. Raya segera menutup mulutnya dan menghindar dari amukan ketiga orang itu. Raya, teriak Sander dan Oma Airin. Sepertinya anak kita sudah kebelet kawin, ucap JJ. Astaga, pernikahan Devan dan Raya harus cepat dilakukan. Kesal Sander sambil memijit pelipisnya. Apakah sudah jebol? Tanya Oma Airin, sedangkan Raya yang sudah sampai kamarnya memukuli mulutnya sendiri. Habislah aku. Raya menutupi dirinya sendiri. Dan ini bibir, kenapa losdol sih? Kesal Raya memaki dirinya sendiri. Sudah masalah Devan dan Raya, biar Mom yang pikirkan. Fokuslah dengan kandungan istrimu. Ucap Oma Airin sedikit menenangkan Sander. Terus, mana hasil USG-nya? Tanya Oma Airin. Ini Oma, JJ menyerahkan amplop besar dari tasnya. Dengan cepat Oma Airin membuka amplop itu. Ini benar kan? Tanya Oma Airin memastikan. Tentu saja Oma, jawab JJ tersenyum manis. Ini kejutan dari tuaku. Oh baju macan tutul, come to Mama. Teriak Oma Airin sambil merentangkan kedua tangannya. Bob, malu dilihat para pelayan. Kesal Sander saat melihat aksi ibunya. Sedangkan JJ tertawa terbahak saat melihat ibu mertuanya itu. Dedi dulu mendapatkan Mami dari mana sih? Kalau Sander dalam hati. Helah, bilang aja, kamu takut bangkrut kan? Cibir Oma Airin. Uangku banyak, mana mungkin aku takut Mami. Mau minta baju apa lagi? Akan aku berikan. Cih, sombong. Mami cuma mau baju kulit macan tutul. Ketus Oma Airin. Wah, akhirnya aku tidak sia-sia menua. Karena sebentar lagi para cucuku akan meramaikan rumah ini. Kau hebat sekali putraku yang paling gagah perkasa. Lihat, penerusmu begitu banyak. Oma Airin memandangi foto berukuran kecil itu. Jadi anak kalian ada... Jangan dikasih tahu Mom, biar para readers makin penasaran. Lanjut besok Lisa. Chapter 54, Keabsurdan Oma Airin. Jadi anak kalian ada 4 tuyul. Wah, kalian hebat sekali. Wah, JJ, kau seperti kucing. Oma Airin tertawa terbahak. Mami, tega sekali mengatakan diriku kucing. JJ berengut sebal. Oh, ayolah sayang, Mami cuma bercanda. Oma Airin masih tertawa terbahak. Bercandanya gak lucu. Kesal Sander sambil menatap ibunya jengah. Ayo sayang, lebih baik kita mengasah pedang daripada mendengar ocehan Mami. Ya, Anda kurang ajar. Umpat Oma Airin sangat kesal pada putranya. Sander
terus menaiki tangga tanpa memperdulikan ucapan ibunya. "Dad, kau jahat sekali sih," ucap JJ kesal saat ia direbahkan di atas ranjang pertempuran. "Aku ingin mengasah pedangku." Sander menatap mesum istrinya. "Dad, aku ingin menjenguk anak-anakku," ucap Sander dengan suara seraknya. "Daddy," racau JJ saat pahanya dibelai lembut oleh Sander. Jari-jari itu perlahan mulai naik dan membelai kain segitiga berwarna hitam. Sander menyeringnya licik. Ia tahu jika istrinya tidak akan pernah bisa menolak keinginannya. "Aku menginginkanmu. Boleh?" "Lakukan, Dad." JJ menggelinjang saat merasakan bagian intinya diaduk-aduk. "Kau sangat seksi, sayang." Sander mencium bibir istrinya dengan sangat rakus. Keduanya masih berpakaian lengkap, hanya saja underwear JJ sudah dibuang oleh Sander entah kemana. JJ mendesah, tertahan saat ia sampai pelepasan pertama. Sander membuka seluruh pakaiannya dan juga milik JJ. "Sangat indah." Sander memuji lekuk tubuh istrinya, apalagi pegunungan kembar milik istrinya yang terlihat sangat bulat. "Ini pasti enak," ucap Sander mendekatkan mulutnya di Choco Chips milik istrinya. Sander melap Choco Chips itu bergantian. "Dad, cepat masukkan." JJ sudah tidak tahan, bagian bawahnya terasa ingin segera dimasuki. "Aku belum kenyang, sayang." Sander terus melap Choco Chips itu. Ia senang melihat istrinya tersiksa. JJ mendorong Sander hingga terjengkal ke belakang dengan posisi tiduran terlentang. JJ segera menaiki tubuh suaminya dan mulai memimpin permainan. Sander tersenyum melihat istrinya lebih agresif. JJ meracau saat pedang panjang itu tertanam sempurna di bawah sana. Sander mencengkeram bokong JJ ketika pedangnya terasa diurut oleh dinding lembah itu. JJ terus bergerak. "Pelan-pelan, sayang. Ada 4 tuyul dalam sana." Sander menjamkan matanya, bahkan ia menggerakkan giginya saat merasakan kenikmatan tidak tara. Pedangnya terasa dijepit oleh inti istrinya yang sangat legit itu. "Maaf, aku lupa." JJ terkekeh, lalu memelankan tempo permainannya. Setelah setengah jam goyang cendol di atas suaminya, JJ akhirnya mencapai pelepasan keduanya. Sander segera mengambil alih permainan. Kini dirinya yang memimpin. JJ mencengkeram spray di bawahnya saat Sander menyodoknya dari belakang. "Bagaimana? Nikmat bukan?" "Terus, Dad." "Sebentar lagi, sayang. Sebentar." Sander mengerang panjang, lalu ia segera mencabut pedang sakti mandraguna itu dan menyemburkan lava panas di atas punggung istrinya. Keduanya saling mengatur nafasnya. Kulit mereka terlihat mengkilat karena peluh membasahi tubuh keduanya. Sander mengambil beberapa lembar tisu dan membersihkan punggung istrinya. "Daddy, kenapa tidak dikeluarkan di dalam?" tanya JJ masih mengatur nafasnya. "Aku tidak ingin melukai anak-anakku," ucap Sander lalu mengecupi seluruh wajah JJ. "Ayo, kita harus mandi dulu." Sander mengangkat tubuh polos istrinya menuju kamar mandi. Pagi hari di kediaman Clark, Sander minta agar JJ tidak kuliah dulu. Paling tidak, sampai setelah melahirkan mengingat kondisi JJ tengah mengandung 4 tuyul. Dan JJ pun menurut kepada suaminya karena ia juga tidak ingin terjadi apa-apa pada calon anak-anaknya. Raya berteriak histeris dari ruang tengah, membuat seisi rumah itu bergegas mendatanginya. "Ray, kau ini kenapa?" tanya JJ saat sudah sampai di ruang tengah. Lilas, siapa itu?" Raya berucap terbata sambil menunjuk arah sofa yang ada di sana. Semua orang mengikuti telunjuk Raya, lalu mereka sangat terkejut hingga berteriak bersama. "Ah!" Sander segera menutup mata JJ agar tidak menimbulkan efek buruk kepada anaknya. "Hai guys," sapanya. "Bob, kau seperti hantu," kesal Sander. "Lihat,
Aku seksi dan cantik kan dengan baju macan tutul ini? Ucap Oma Airin sambil tersenyum seksi. Astaga, kesambat setan apa sih Oma ini? Dad, jangan-jangan di baju itu ada jin tomangnya. Bagi Raya sambil bergidik ngeri melihat penampilan Oma Airin. Bagaimana tidak terkejut, Oma Airin memakai baju macan tutul lengkap dengan sepatu botsnya dan duduk di salah satu sofa dengan gaya yang nyentrik. Bicara lagi, Oma pecut sama ini ya. Oma Airin memperlihatkan ekornya, bukannya takut. Raya dan Jeje malah tertawa terbahak. Jangan lupa kacamata hitam yang bertengger di hidung mancungnya. Mami, menakuti anak-anakku, ucap Jeje sambil tertawa. His, kalian ini tidak tahu fashion. Lihat, aku keren dan cantik, ucap Oma Airin. Harga bajunya sangat mahal, 200 jetong. Wih, pasti Dedi kan yang belikan, ucap Raya masih menyisakan tawanya sambil melirik ayahnya yang terlihat syok. Sander mengusap wajahnya kasar. Ia yang salah karena menuruti kemauan ibunya. Mom, ganti bajunya Mom, kesal Sander. Hei, enak saja, Mommy malah mau pergi, mau pamer sama teman-teman Mommy, ucap Oma cuek. Ya Tuhan, kepalaku rasanya ingin pencam melihat kelakuan absurd ibuku. Kalau Sander lalu menjatuhkan diri di atas sofa. Raya meniupi wajah dedinya, sedangkan Jeje memijat pundak suaminya. Para pelayan yang menyaksikan itu pun hanya menggeleng kepala sambil menahan tawanya. Oma, seperti meong yang akan bangsa tikus, ucap Raya. Hei, enak saja, aku ini macan tutul. Iya, macan tutul kecemplung kolam. Jeje tertawa terbahak. Wah, kalian gak asik semua. Oma Cembel kesal. Sayang, tutup matamu. Jangan sampai anak kita nanti mengikuti kelakuan omanya. Sander menutup mata Jeje. Ya, teriak Oma dan Raya semakin tertawa terbahak. Raya, apa sih Oma? Raya tidak tahan untuk ketawa. Dasar, cucu tidak punya akhlak. Apalagi Oma biangnya. Raya, kaget Oma Airin. Wow, cuit-cuit. Devan baru datang sempat terkejut saat melihat kelakuan absurd Oma. Kau sangat cantik Oma, puji Devan dan mendapat cuitan keras dari Raya. Benarkah? Wah, kau adalah calon cucu menantu idaman. Ucap Oma Airin membuat Devan melambung tinggi. Dasar, sama-sama gesrek. Gumam Sander saat tingkah ibunya dan Devan. Hei, Mom mendengarnya Sander. Kesal Oma Airin lalu menimpuk Sander dengan bantal sofa. Apa? Semuanya gak ada akhlak, awas, gigi kalian kering. Sander menatap tajam Devan dan Raya, sedangkan Jeje duduk di sebelahnya sambil makan rujak yang dibuatkan oleh Devan. Devan mendesah frustasi karena keinginan ibu hamil itu sangat menyisakannya. Tanganku pegal sekali sayang. Kalau Devan memberikan tangan kanannya kepada Raya. Bagaimana tidak, Devan mengulek sambal kacang untuk jadi sambal rujak dan memanjat pohon mangga milik tangga. Ih, manja deh. Walau begitu, Raya memijat tangan kekar itu. Sejauh mana hubungan kalian? Tanya Sander pada Devan dengan tatapan yang mengintimidasi. Devan membuka mulutnya untuk mengucapkan sesuatu, tapi ia ragu dan menutup mulutnya lagi. Dad, Jeje memperingati. Diam dan makan rujakmu itu. Sandra berkata dengan ketus. Kamu marahiku? Tanya Jeje dengan nada sewot. Jeje berdiri dan mendorong kursi yang ia duduki dengan kasar. Sayang, bukan seperti jadi jahat. Jeje langsung pergi dari tempat makan. Sayang, Sander mengejar istrinya yang tengah marah. Bisa gawat, pedangku pasti akan kena imbasnya, batin Sander. Karena Sander tahu menghadapi mood ibu hamil itu sangat mengerikan. Sedangkan Deva dan Raya berteriak.
Kita selamat, Om. Raya tertawa cekikikan. Ayo, kita pergi dari sini. Devon mengulurkan tangannya. Kemana? Tanya Raya menyambut tangan Devon. Ke suatu tempat. Devon mengerlingkan matanya nakal. Nakal. Raya mencubit kedua pipi Devon dengan gemas. JJ menatap malah suaminya yang masuk ke kamar. Sayang, Sander mendudukkan dirinya di samping JJ yang tengah duduk di sofa. Sana, kesal JJ. Maaf, tadi aku gak marah sama kamu kok. Tadi aku cuma terbawa suasana karena kesal sama Devon dan Raya. Sander berkata dengan selembut mungkin sambil menggenggam tangan JJ. Alasan? Masih kesal. Sayang, Daddy mau dimaafin kan? Sander mengangguk cepat. Jangan ikut campur urusan Raya dan Devon. Tegas JJ. Apa yang kau pikirkan? Tanya Sander kesal. Hei, apa Daddy tidak ingat saat kita belum menikah? Bahkan, Daddy melakukan lebih dari sekedar ciuman. Ucap JJ sinis. Oh, kau sudah membela mereka? Siapa yang membela? Gila JJ, Sander menatap tajam istrinya. Menurutku, kalau hanya sekedar ciuman itu wajar. Biarkan mereka. Yang terpenting mereka masih tahu batasannya. Tidak seperti Daddy. Sindir JJ, Sander yang tersindir pun menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Aku percaya sama Devon. Pasti dia bisa mengontrol dirinya daripada Raya. Ucap JJ memberikan peringatan. Sayang, kau tidak mengerti nafsu para lelaki dewasa. Sander mendesah resah. Apa yang aku tidak mengerti? Bukankah aku menikahi pria tua? Ucapan JJ membuat Sander melotot tajam. Apa? JJ membalas tatapan Sander. Tidak. Nyalin Sander menciut saat melihat istrinya sudah mode galak. Awas saja jika Daddy mencampuri urusan mereka. Ancam JJ. Hei, kenapa kau marah sekali? Wajar jika aku terlalu khawatir terhadap putriku. Tapi kau malah. Sander tidak melanjutkan ucapannya karena ia sudah tersulut emosi. Ya, putrimu, aku hanya sahabatnya. Aku tahu jika Daddy masih berat untuk melepas Raya menikah. JJ berkata sendu, lalu pergi meninggalkan suaminya. Sander membuang nafas kasar. Sander membiarkan istrinya lebih dulu karena ia ingin menenangkan diri. Nyonya, ada mau kemana? Tanya penjaga di pos dekat gerbang. Aku hanya ingin mencari somai Bandung, Pak, di taman komplek. Jawab JJ. Tapi Nyonya, nanti Tuan marah jika ada keluar sendiri. Lebih baik biar saya yang membelikannya. Ucap penjaga itu. Tenang saja. Suamiku sudah tahu, Pak. Saya cuma sebentar kok. Bohong JJ, dan penjaga itu percaya lalu buka pintu gerbang. Memangnya aku salah jika aku beri sedikit kebebasan untuk putriku. Hidup terkekang itu tidak enak. Apalagi mereka tinggal hitungan hari akan menikah. Batin JJ sambil menyusuri jalan. Ya, JJ tahu diri akan statusnya hanya sebagai ibu sambung Raya. Maka dari itu, ia ingin bersikap adil dengan memberi sedikit kebebasan. Karena selama ini hidup Raya sedikit terkekang karena peraturan ayahnya. Terkekang dalam arti pergaulan di luar sana. Dan JJ tahu jika suaminya melakukan hal itu demi kebaikan putrinya. Tapi yang jadi masalah, Sander sepertinya sangat berat melepas Raya yang sebentar lagi akan menikah. JJ tahu itu. Setiap orang tua pasti merasakan hal yang sama. Sebenarnya, aku masih belum bisa untuk melepaskan putriku. Sander menghela nafas kasar sambil mengusap foto Raya yang ada di ruang pribadinya. Anak Chris Daddy sudah tumbuh dewasa. Perasaan baru kemarin Daddy menimangmu dan sebentar lagi kau akan menjadi milik orang. Mata Sander berkaca-kaca. Ia tidak menyangka jika putrinya akan menikah secepat ini. Begitu besar cinta dan kasih sayang yang ia berikan untuk putrinya. Benar yang dikatakan JJ. Aku harus belajar untuk menerima semua ini. Sander bangkit dari kursinya dan mencari istri cantiknya. Di mana istriku? Sander bertanya pada salah satu pelayan
karena dirinya mencari istrinya di setiap sudut ruangan di rumah. Ia tidak menemukannya. Tadi saya melihat Nyonya berjalan keluar, Tuan, jawab pelayan itu. Sander bergegas keluar dan menemui penjaga. Maaf, Tuan, tadi Nyonya mengatakan jika akan beli somai di taman komplek. Bodoh, umpat Sander. Kenapa kalian membiarkannya pergi sendiri? Hah? Wajah Sander sudah memerah karena marah. Tadi Nyonya bilang jika sudah minta izin pada Tuan dan kami sudah menawarkan untuk belikan somai Bandung. Jawab penjaga itu takut. Sial. Sander tidak menyalahkan para penjaga itu. Ia segera mengambil kunci mobil yang tergantung di tempat kunci lalu segera mengendarai mobilnya menuju taman. Sander sangat khawatir, apalagi jarak rumah dan taman komplek lumayan jauh. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada istrinya. Jika Sander sedang sangat khawatir, beda dengan JJ, tengah menikmati somai Bandungnya di salah satu kursi panjang yang ada di taman itu sambil melihat anak-anak kecil berlarian ke sana kemari. Enak sekali. Sudah lama aku tidak merasakan suasana seperti ini. Gumam JJ sambil terus melahap somainya. Kehamilannya ini tidak seperti kehamilan pada umumnya. Jika tiap hari ibu hamil harus mengalami morning sickness. Tapi JJ tidak merasakan hal itu. Dan makanan apapun masuk ke dalam perutnya. JJ menghabiskan 3 porsi somai Bandung. Membuat penjual somai menggelengkan kepalanya. Berapa, Pak? Tanya JJ. 25.000, Dek. Si bapak menjawab sambil tersenyum. JJ mendalu kantongnya. Ia lupa jika tidak membawa uang. Pak, uang saya ketinggalan. Si bapak itu melihat JJ dari atas hingga ke bawah lalu tersenyum. Tidak apa-apa, Neng. Saya ikhlas. Jawab si bapak itu. Tapi, Pak, berapa semuanya, Pak? Tanya seorang pria yang ada di belakang JJ. JJ menoleh dan ternyata orang itu adalah suaminya. Dad, 25.000, Mister. Jawab si bapak. Sander memberikan 10 lembar uang ratusan ribu untuk si bapak itu. Tuan, ini. Ambillah, Pak. Ini rezeki untuk bapak. Ucap Sander tulus. Tapi, Tuan, saya tidak bisa menerimanya. Ambil saja, Pak. Anggap saja itu bayaran 3 porsi somai yang dimakan oleh istri saya. Ucap Sander sambil tersenyum. JJ melihat itu pun sampai berkaca-kaca karena terharu. Ia tidak menyangka jika suaminya sangat dermawan. Ya Allah, Tuan, terima kasih. Si bapak itu sujud syukur karena mendapatkan rezeki berlimpah hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan. Semoga Tuhan membalas kebaikan Tuan dan Nyonya. Sander dan JJ mengaminkan doa bapak itu. Dad, ikut. Wah, JJ mau dibawa kemana sama Dedi? Paling di kandidat ranjang pertempuran. Otak kotor, auto traveling. Jangan lupa like.